Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kelompok yang sekarang ini menjajakan TBC juga mengaku ahli sunnati wal jamaah. Apa itu TBC? Tahayyul bid'ah khurafat. Oleh karena itu mendudukkan ahli sunnah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah serta ulama salaf merupakan suatu perkara yang wajib. Kita akan mempelajari ahlu sunnah wal jamaah. Apa dan siapa dulu, baru setelah itu masuk ke landasan. Ahlu itu ahli. Maknanya ada beberapa makna. Satu, ahli adalah orang yang pintar, hafal, ngelontok, dan sudah segalanya di luar kepala, ahli. Contoh, ahli komputer itu seluruh seluk-beluk tentang komputer di luar kepala. Berarti ahli sunnah sangat mengetahui, memahami, melontok di luar kepala apa itu sunnah. Kalau belum, jangan ngaku ahli sunnah. Ahli kok. Sekarang ada orang diberi julukan ahli bekam. Artinya apa? Oh, Masya Allah, menguasai, bukan hanya pinter ngeluarin darah. Kalau gitu mah nyamuk bisa. Nyamuk bisa. Ahli matematik, Masya Allah. Wah, pertanyaan seputar matematik dijawab dengan baik. Makna ahli yang kedua adalah keluarga. Saya ahlul bait, berarti yang punya rumah. Dia itu kan keluarga saya, walaupun jahat. Saya itu termasuk keluarga bangsawan, Mas. Darah biru. Walaupun tidak diakui di keluarga tersebut. Nah, ahli sunnah wal jamaah sekarang itu makna yang banyak terjadi adalah yang kedua. Yaitu hanya menisbatkan sebagai kelompok. Hanya menisbatkan menjadi bagian, belum betul-betul menjiwai prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita artikan as-sunnah, seperti yang ditegaskan oleh para ulama, ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama, hum salaful ummah. Kita sunnah dulu, kita bedar satu-satu dulu, baru nanti ahli sunnah. Sunnah, petunjuk yang dititi oleh Rasulullah dan sahabat, itu sunnah. Saya tidak berbicara masalah sunnah menurut ulama ahli hadis,
Saya juga tidak berbicara sunnah menurut ulama fikih yang lawan daripada wajib. Saya juga tidak berbicara masalah sunnah menurut ulama usul fikih, yaitu hadis. Makna sunnah adalah hadis. Berarti di sini sumber hukum Islam ada 4: Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Maksudnya apa? Hadis. Tetapi sunnah menurut ulama aqidah. Apa itu? Al-huda alladhi kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Petunjuk yang dititi oleh Rasulullah dan sahabatnya, ilman dari sisi ilmu, wa i'tiqadan dari sisi i'tiqad, wa qawlan dan dari sisi qaul, wa amalan dan sisi amal. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mendefinisikan sunnah di dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berpeganglah terhadap sunnahku dan sunnah siapa? Khulafa'ur rasyidin. Berarti di sini simpelnya sunnah adalah cara beragama Rasulullah dan sahabat. Ya, cara beragama, baik itu ilman, wa i'tiqadan, wa qawlan, wa amalan, itu sunnah. Kemudian al-jamaah tidak lain adalah salaful ummah minas sahabati wa tabi'in. Bahkan Syekh Al-Albani ketika mentarjih makna al-jamaah itu hanya berkutat sahabat dan tabi'in, tidak ada yang lainnya. Ya, selainnya itu semua adalah pengikut. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jamaah itu apa saja yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendiri untuk sekarang, karena standarnya udah jelas, yaitu Rasul, sahabat, tabi'in. Itulah yang dimaksudkan hadis Rasulullah, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Khairun nasi qarni Rasulullah, summal ladina yalunahum sahabat, summal ladina yalunahum tabi'in. Dengan demikian ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang betul-betul mengikuti cara beragama Rasulullah, sahabat, tabi'in. Clear? Gimana? Masih ada yang belum jelas? Dah, kalau begitu kita tutup. Udah jelas, nggak perlu lagi kita tambah. Nampaknya cukup kuliah 5 menit dan buat untuk di-upload penggalan video, habis itu bikin masalah. Itu masalah. Baik, hadirin sekalian, ahli sunnah wal jamaah, kita berbicara sekarang ahli sunnah. Di dalam setiap zaman, masa, umat dan tempat, yang ditekankan oleh kelompok ahli sunnati wal jamaah adalah akidah dan manhaj. Ya, akidah dan manhaj. Kenapa? Karena itu asas dia berjuang, asas dia berdakwah, asas mereka beragama. Ahli sunnati wal jamaah asasnya akidah. Simpel saja, Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dari sinilah sehingga ajaran ahli sunnati wal jamaah selalu dijamin salamatul masdar. Ya, cara pengambilan dalil itu selalu benar.
Kemudian yang kedua, selalu cocok dengan fitrah dan juga akal sehat manusia. Karena tidak ada satupun ayat Al-Quran dan nas hadis Rasulullah SAW yang mengandung kekaburan, mengandung irasional. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Enggak ada benturan satu konsep dengan konsep yang lainnya, satu prinsip dengan prinsip yang lainnya. Antum lihat penjelasan Allah tentang salat di dalam surat satu dengan surat yang lainnya saling nyambung, satu dengan yang lainnya saling apik di dalam menjelaskannya. Dalam masalah warisan, dalam masalah pernikahan, apapun, 114 surat terutama menjelaskan akidah, menjelaskan tauhid, tidak ada benturan-benturan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kemudian agama ini nyambung kepada Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Masya Allah, salat kita sampai makan kita, ya, berbaju kita, sampai kita keluar masuk toilet, itu nyambung ke Rasulullah. Tidak ada agama yang seperti ini kecuali agamanya ahli sunnati wal jamaah. Nyambung sana. Makanya betul kata Imam Asy-Syafi'i, ketika saya melihat ahli sunnah seperti melihat sahabat ridwanullahi alaihim. Kenapa? Karena tingkah lakunya, qaulan wa amalan, i'tiqadan, syari'atan, semua mengikuti Rasulullah SAW. Al-wuduh wal bayan, tidak ada yang samar dalam beragamanya ahli sunnati wal jamaah. Dan kemudian selamat dari kontradiktif. Dan ahli sunnati wal jamaah adalah sumber ajarannya, sumber kebangkitan Islam, sumber kemajuan Islam. Makanya ditegaskan oleh Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab As-Sahwatul Islamiyah, jangan berharap adanya kebangkitan Islam di tangan ahli bid'ah. Gak mungkin. Yang bisa membangkitkan Islam, yang bisa mengembalikan kejayaan Islam adalah mereka yang sekarang ini berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kebangkitan apa kalau sekarang dengan berbagai macam khurafat bid'ah yang hidup? Bukan kebangkitan Islam, jadi kebangkitan apa? Iya, kebangkitan bid'ah. Sehingga dari sekalian yang dirahmati oleh Allah, dikatakan oleh Hasan ibnu Atiyah, bila ada satu kebid'ahan yang hidup, sunnah sepat dan akan mati dan tidak akan kembali ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Nah, sekarang hadirin sekalian, sebelum kita menyampaikan landasan ahli sunnati wal jamaah, saya akan sampaikan 8 realita umat sekarang. Realita umat yang menjadi dasar kita untuk semakin istiqamah. Istiqamah dalam apa? Mempelajari, memahami, memegang dan mengamalkan prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Pertama, al-mauqifus salbi, sikap pasif dari hampir seluruh negara Islam dan pemimpin Islam terhadap akidah dan syariat Islam. Ini yang paling mengerikan di seluruh dunia sekarang, ikhwan. Hampir nyaris dari sisi negara dan pemimpin kurang perhatian terhadap dinul Islam. Ya, kurang. Terus senang. Bahkan mereka hanya bisa sholat aja itu udah senang. Ya. Beda dengan selain non-muslim, ketika dia memegang tampuk kekuasaan, bicaranya adalah bagaimana nasib agama saya untuk berkembang. Kalau muslim enggak. Sehingga dari sekalian, dimanapun kita jarang menemukan dukungan-dukungan yang positif terhadap dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ya, padahal itu kewajiban. Kadang-kadang kita minta dukungan aja itu kayak kita itu minta sesuatu kebaikan,
minta sesuatu penghargaan, minta sesuatu seakan-akan itu jasa yang tidak akan bisa hilang ila yaumil qiyamah. Padahal di dalam masalah hak beragama, kewajiban beragama, Muslim itu sama, memiliki kewajiban sama-sama untuk memajukan agama Allah. Ya, salbi, pasif. Sekarang ada nabinya dihujat, pasif. Ada Al-Quran dicela, pasif. Syariah sekarang berkembang atau tidak berkembang, pasif. Bahkan masjid kosong pun nggak peduli, pasif. Ini realita. Akhirnya umat Islam, wabil khusus ahli sunnati wal jamaah, akan menemukan satu kondisi, yushiku an tada'anikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat lain mengeroyok kalian seperti royokan makanan dari tempatnya. Jadi umat yang dikorbankan, umat yang ditelantarkan, umat yang sekarang ini terisolir. Kenapa? Tidak mendapatkan dukungan dari bawah dan atas. Kalangan awam pun memusuhi kita, lebih daripada memusuhi agama yang jelas-jelas kufur. Jadi atas bawah. Walhasil akhirnya ahli sunnati wal jamaah di akhir zaman menjadi ghuraba, terasing, tidak mendapatkan dukungan dari atas, dari bawah, dari keluarga, dari kanan kiri, semuanya. Kemudian yang kedua, ini adanya sikap pasif, kalau tidak permusuhan dari beberapa tokoh, entah itu agama, masyarakat, bahkan organisasi. Ini real. Malah kadang-kadang kita itu dipojokkan oleh teman kita sendiri, dipojokkan oleh tokoh Islam itu sendiri, sehingga Islam itu tertarung, ahli sunnah wal jamaah tertarung di kaki sendiri, tidak bisa berjalan, direcokin oleh teman sendiri. Sekarang hadirin sekalian, yang teriak menghina-hina pakaian ahli sunnah siapa? Yang sekarang ini melecehkan, mengolok-olok simbol Islam dari mulai jenggot dan yang lainnya siapa? Sekarang yang membubarkan, yang mengganggu kajian siapa? Gak ada yang dari non-muslim, gak ada. Itulah kenyataan. Kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu a'da'u ma jahilu wal juhala'u a'da'ul ulama. Manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui, dan orang bodoh itu musuhnya ulama. Real sekarang kita temukan umat Islam memusuhi agama sendiri. Ya, realitanya adalah di negeri kita. Iya, nggak mungkin ada non muslim meledek jenggot kita, paling dia senyum. Apalagi Kristen itu paling paham tentang jenggot. Lihat aja Yesus jenggotan. Nggak ada orang Kristen menghina jenggot itu. Kenapa? Karena dia paham Yesus jenggotan. Tokoh hari Natal yang paling menonjol siapa? Sinterklas, jenggotnya sampai segini. Iya, Masya Allah, dia paham. Nabi Ibrahim canggahnya jenggotan, Nabi Yakub kakeknya jenggotan, semua anak-anak Nabi Yakub yang 12 jenggotan, Nabi Musa jenggotan, Nabi Isa jenggotan, Nabi Yahya jenggotan, Nabi Zakaria jenggotan, semua paham mereka. Ini orang Islam aja nggak paham. Iya, kita giliran menghidupkan sunnatul kambing tua. Kalau sudah itu, ya Allah, Mas, mau kambing tua untuk korban tuh sebelah banyak. Ya Allah. Yang ketiga, banyaknya syubhat dan banyaknya desas-desus
berita-berita miring yang digulirkan oleh orang-orang tentang seputar penerapan syariat. Apalagi dari kalangan jaringan Islam liberal mengesankan kalau syariat itu Islam diterapkan, dunia ini akan kiamat. Kiamat. Pokoknya kalau Islam, syariah Islam ditegakkan di Indonesia itu, udah nanti Indonesia kiamat. Padahal hadirin sekalian, simpel sederhana. Ketika ada orang yang menerapkan syariat Islam di sekup rumah tangga yang tidak luas, emang kiamat rumah tangga itu? Ya? Kalau sekarang ada suatu kelompok masyarakat ya, mengamalkan akhlak-akhlak yang diajarkan Islam, memang masyarakat itu kiamat. Kalau dengan aturan-aturan Islam ditegakkan di satu lingkungan, emang lingkungan itu kiamat. Bukti real, sampai hari ini Saudi eksis, sampai hari ini sejarah membuktikan negara-negara, bangsa-bangsa umat yang menerapkan syariat semuanya mendapatkan keamanan, ketertiban, dan mendapatkan keberkahan. Mana yang nggak berkah? Allah sendiri kok yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna, masya Allah, alaihim barakatin minas samai wal ard. Cuma memang di sini ada kepincangan pemahaman, ada kelainan di dalam aplikasi dan di dalam memberikan suatu apresiasi pengamalan syariah, entah itu teledor atau berlebihan, itulah yang merusak. Ya. Kemudian hadirin sekalian, yang nomor 4, terjadinya pelecehan terhadap simbol-simbol agama secara masif. Yang jilbab dilecehkan, yang simbol-simbol tadi dari mulai jenggot, celana cingkrang dilecehkan, masjid dilecehkan, bahkan simbol Islam semua. Ya, Rasulullah dilecehkan, Al-Quran dilecehkan. Ini adalah membuat PR kita sebagai ahli sunnah wal jamaah terdorong untuk semakin kembali kepada akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, yang kelima adalah terjadinya satu gerakan yang sangat masif dan progresif untuk merusak black camp, merusak karakter tokoh-tokoh Islam alias ulama. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Kadang-kadang antum bagaimana lihat Rasulullah dibikinkan film yang film itu bukan mengangkat, menjunjung, tetapi menjatuhkan. Sahabat Rasulullah dibikinkan kisah-kisah yang melecehkan, bahkan keluar kurikulum buku-buku yang melecehkan sahabat Rasulullah. Jadi semuanya di dalam rangka untuk black camp, merusak tokoh terutama Rasulullah ini, sahabat dan ulama. Kenapa itu terjadi hadirin sekalian? Karena inti daripada umat setelah konsep, setelah syariat, setelah ajaran adalah figur. Kalau sekarang figur sudah dirusak, jatuh, maka yang membawa ajaran itu sudah tidak didengar, maka ajaran itu sendiri akan rontok. Makanya rahasia kenapa orang-orang Syiah melecehkan sahabat, karena dia inginnya melimpar muka lewat tembok, ujung-ujungnya mental muka antum. Artinya dia tidak bisa mendistorsi Al-Quran, mencemarkan hadis, tetapi yang bawa hadisnya itu Rasulullah. Kalau sahabat Rasulullah sudah kufur semua, tidak ada yang Islam kecuali 4, terus agama yang disampaikan oleh mereka untuk apa kita percaya lagi? Itu yang terjadi, yang sekarang juga seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya, dikesankan, ya, dicemarkan dengan beberapa opini, ya, apalagi sekarang itu medsos, Masya Allah, ya, medsos penjatuhan black camp terhadap tokoh Islam, ya, ulama-ulama dari mulai Rasulullah, sahabat, tabi'in, imam sunnah, dan mereka-mereka yang sekarang ini membawa penyiaran agama kepada Islam yang murni, dikesankan. Antum lihat, kalau enggak dituduh ekstrim, radikal, garis keras, sementara mereka-mereka yang merusak agama diberikan titel-titel yang baik. Apa?
Islam toleran, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang memperhatikan kearifan lokal. Oh, masya Allah, serenten julukan dan sebutan-sebutan yang indah sehingga masya Allah. Akhirnya apa? Lihat mas, lebih rahmian mana kampung kedatangan ustadz sama artis. Subhanallah, ibu-ibu apalagi kalau sudah kedatangan artis, subhanallah, dibelai nggak masak. Itu minta tanda tangan di punggung, roknya, subhanallah. Ya. Terus kemarin aja saya umroh ada salah satu artis, masya Allah, di masjid. Padahal artisnya sedang sakit. Ibu-ibu itu subhanallah gantian fotonya, foto-fotoan. Itu, insya Allah, itu kenyataan. Kenapa? Karena dikesankan. Antum lihat bagaimana ketika artis mati. Oh, semua TV menceritakan seakan-akan kehilangan manusia besar. Iya enggak? Bahkan ada yang disiarkan sampai 1 hari 1 malam di semua channel. Tapi kalau matinya ulama sedang ditangkap karena aksi teror. Iya. Wah, ada salah seorang kiai ketembak mati, atau minimal pak dukun santet. Iya, udah. Pokoknya kiai ulama itu dikesankan seram, dikesankan aneh, dikesankan manusia bikin kacau. Dan ini memang ulah musuh-musuh Islam, lawan Islam sejak zaman dulu Belanda. Yang kita tidak berasa, contoh aja anak-anak kita diajari untuk anti-Islam secara lembut lewat lagu-lagu sejak TK. Balonku ada, yang meletus balon apa? Nah itu, kenapa nggak merah? Ya kan, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, meletus balon, nah hijau. Aduh, hatiku sangat kacau. Berarti Islam itu bikin kacau. Apalagi lagu satu lagi yang menanamkan akidah Trinitas untuk membenarkan agama lain apa? Naik ke puncak gunung. Wah, kan. Ya. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon pisang. Pohon apa? Itu pohon cemara. Kenapa cemara? Padahal di Indonesia jarang cemara. Yang banyak kan mangga, pisang, ya. Itu. Ini adalah penanaman ideologi. Dan kenapa naik kiri kanan? Karena mereka ibadah kan begini. Salib atas kiri kanan. Nah, itu. Iya, terus pohon cemara. Itu kenapa Kang mau pohon kurma gitu kan gitu. Sekalian sama-sama jarangnya kan gitu. Itu. Loh, sampai di situ, Pak. Terus. Dan perang terorisme yang serba repot untuk kita hadapi adalah digunakan oleh oknum tertentu untuk membunuh karakter umat dan Islam. Umat, tokoh ajarannya. Saya tidak sama sekali pernah membela teroris. Bahkan saya tegas katakan bahwa aksi teror bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tidak syahid, urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Bahkan saya tulis buku jihad melawan teror, kemudian menangkal ideologi radikal. Tapi hadirin sekalian, kenapa di masyarakat muncul kesan nek wis jenggoten teroris? Kenapa? Padahal saya disuruh menyampaikan tentang masalah ISIS di depan seluruh ormas DKI. Ketika itu ada dari polisi, ada TNI. Saya katakan, kenapa sekarang kalau jenggot dikesankan teroris? Padahal 90% pelaku teroris di Indonesia nggak ada yang jenggotan. Ya ada nggak? Nggak ada. Itu. Kenapa? Bahkan 90 lebih. Ini kenapa? Masya Allah. Itu. Akhirnya saya sampaikan, kalau sekarang jenggot
teroris. Yesus teroris dong. Oh, saya nggak sadar dari Pak Polisi, dari Nasrani, kaget dia. Itu. Jadi hadirin sekalian, nggak ada. Itu sunnah para nabi. Semua nabi itu melakukan itu. Kalau enggak, dikit-dikit Wahabi. Masya Allah, kampanye Wahabi itu subhanallah mengalahi kampanye anti teror. Iya, semua ya, dari dibikin lagu Wahabi, ya, buku Wahabi, ceramah Wahabi, bahkan apel pagi Wahabi, semua. Kenapa? Ada apa dengan Wahabi? Anehnya ketika kita coba untuk dialog, mereka nggak ketemu. Dari mulai dulu Pak, ya, 60 tokoh dari Indonesia dikirim ke Saudi untuk dialog. Ulama-ulama Saudi, salah kita itu di mana? Tunjukin, hari ini akan kita rubah. Nggak ketemu, nggak nemukan. Tapi balik lagi ke Indonesia, nuduh Wahabi lagi. Begitu. Ya sama, kita dialog udah muter-muter di Batam kan. Sudah nggak ada apa-apanya. Mana Wahabinya? Kita itu mirip loh sama NU, bedanya cuman nggak tahlilan sama maulid loh. Itu. Ketika dialog pertama saya dengan Akil ini, yang Profesor Dr. Akil Munawar dulu bilang kok, Ustadz bikin aja NU, saya jadi sekjennya, Ustadz jadi ketuanya. Mereka begitu bilang. Sekarang kenapa Anda menyerang, Anda mengolok-olok tanpa dasar, padahal sama? Oleh karena itu, ini semua adalah black camp. Makanya saya bikin buku terakhir, judulnya Buku Putih Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi siapa yang ingin pencerahan sebetulnya ahli sunnah itu apa, siapa, dan sikap terhadap lawan-lawannya, dan bagaimana black camp terhadap ahli sunnah wal jamaah dan ajarannya, itu saya jelaskan di dalam kitab tersebut. Nah, yang selanjutnya nomor 6. Loh, nomor berapa? 6. Problem umat yang sekarang kita soal, yang menjadi hal keprihatinan kita adalah jauhnya kaum muslimin dari Islam sekarang ini. Dari pengajaran, coba aja hadirin sekalian lihat, perhatikan sekolah-sekolah yang tempatin anak antum belajar selain pesantren, berapa banyak yang mengajarkan dinul Islam. Sekarang di masyarakat saja Pak, sekarang telinga mereka lebih sering tiap hari mendengarkan Islam atau mendengarkan lawan daripada Islam. Dari televisi aja berapa persen siaran Islam? 24 jam, ceramahnya berapa jam? Setengah jam. Itu pun hanya sekedar entertainment. Paling banter yang muncul jamaah gitu. Itu paling itu yang muncul, nggak ada lagi. Kalau nggak gitu, acara-acara ini, masya Allah, nyaris umat lagi-lagi dibodohkan. Kalau nggak dibodohi, dibodohkan terhadap Islam. Sementara pengajaran-pengajaran di realita, di masyarakat, terus kemudian digesek dengan tuduhan-tuduhan tadi, Islam intoleran, Islam ekstremis, Islam anti ini, anti itu, eksklusif. Udah semakin jauh. Di medsos dibulin, udah habis. Di tataran masyarakat digesek, di medsos dibulin, di TV yang hadir Islam seperti itu. Nah, yang nomor 7, isyadul fitan, munculnya banyak fitnah. Ya Allah, sekarang ini makanya saya buat ceramah tentang fitnah, khusus karena kita sekarang hidup pada zaman penuh dengan fitnah. Yang dikatakan oleh Rasulullah, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah, sampai diulangi 3 kali. Maka Rasulullah mengatakan, fitanan ka qita'il lailil mudlim, fitnah seperti malam pekat, yusbihur rajulu
Badiru bil amal dulu ya. Badiru bil amal, bergegaslah kalian untuk beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, pagi orang mukmin sore kafir. Dahsyatnya fitnah, membikin bolak-baliknya prinsip keyakinan, pagi mukmin sore kafir. Dahsyat. Bahkan dikatakan oleh para ulama, fitnah itu akan menggeliat, membikin orang cerdik tidak bisa berpikir jernih, apalagi awam, kendeng mendadak. Iya betul. Coba sekarang zaman ini aja Pak, fitnah tentang penistaan Al-Quran dan sikap umat Islam banyak kok. Jangankan yang awam, yang jelas-jelas sekarang itu sudah lama ngaji, lumutan ngaji, nggak bisa bersikap, malah kebalik-balik. Sehingga dikatakan oleh para ulama, al-fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu tertidur, semoga Allah mengutuk orang yang membangunkannya. Dan Rasulullah juga mengatakan, ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan 'alayya yadulla ummatu 'ala khairin ya'lamu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamu lahum wa inna hadhihi al-ummah ja'ala afiyataha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, tidaklah ada nabi sebelumku pasti memberikan satu peringatan akan kebaikan yang diketahui umatnya dan akan keburukan yang diketahui untuk umatnya, yang baik untuk dilaksanakan, jelek untuk ditinggalkan. Dan sesungguhnya Allah menjadikan sehat selamat umat ini cuma di awalnya, dan Allah akan timpakan umat di akhirnya ini balaun, bencana, wa umurun tungkirunaha. Sehingga Sufyan As-Sawri mengatakan, walam yabqa Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, walam yabqa minad dunya illa fitanun wa bala'un wa'iddu lil fitani wal bala'i sabra. Sesungguhnya tidaklah tersisa dari kehidupan ini kecuali hana bencana dan fitnah. Siapkanlah untuk menghadapi bencana dan fitnah kesabaran. Yes. Kalau ditanya gimana Pak sikap kita, sabar. Udah. Dihina jenggot, sabar. Katok cingkrang, sabar. Jenggot kayak jilbab kayak Batman, sabar. Ya, diusir kajian, sabar. Dihentikan kajian, sabar. Sabar udah. Lu kok sabar tok? Mau apa sampean? Ada orang yang ini ngeyel, lo kok sabar tok? Nah, mau apa? Rasulullah aja ketika dipesan oleh Allah, ketika mulai diangkat jadi Rasul apa? Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir, sampai akhirnya wali rabbika apa? Wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Wali rabbika fakabir itu awalnya, akhirnya untuk membela agama Tuhanmu yang sabar. Mudah nggak ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da Isya, masuk kepada tema ya, baru masuk tema, jadi muqaddimah. Insyaallah. Dan apa namanya, nanti kita akan lanjutkan lebih seru lagi ya. Tapi semakin malam biasanya kalau film horor semakin seru ya. Nanti yang di atas 17, di bawah 17 tahun jangan mengikuti ya. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sekarang kita akan memasuki landasan ahli sunnati wal jamaah dalam beragama. Masdar atau landasan aqidah ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, minallahi ar-risalah. Dah, kunci
Minallahi ar-risalah, datangnya risalah itu dari Allah. Wa 'alar rasulil balagh, rasul hanya tugas menyampaikan. Wa 'alaina at-taslim, dan tugas kita pasrah. Makanya beragama itu tidak butuh inovasi, penghayalan, apalagi pengeyelan. Iya, butuhnya pasrah, taslim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa sekarang perangkat agama yang dibutuhkan inovasi dari manusia? Ana tanya sama antum. Wudu tinggal menjalankan. Apa sekarang? Sholat tinggal menjalankan. Antum susah amat mau nambah-nambahin sendiri. Wong sudah dienakkan sama Allah, kasih perangkat agama lengkap dari A sampai Z. Manusia kerjaanmu cuman sami'na, udah selesai. Kadang ada yang ribut-ribet bikin sendiri, sehingga muncul sunnah susulan. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutin, jangan membuat satu kebid'ahan. Wa qad kufitum, kamu telah dicukupkan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ya, nggak ada yang nggak. Sekarang bid'ah yang nggak sesat, ya bid'ah urusan masalah duniawi. Antum mau bikin layar televisi bentuknya bundar, monggo. Wah, ini mas nggak pernah ada zaman dulu, ya nggak apa-apa. Antum mau bikin rodanya mobil segi 4, silahkan. Nah, barangkali mau inovasi, ya silahkan. TV dibunderin, mobil dikotain. Nah itu. Sekarang pertanian dulu pakai pacul sama linggis, sekarang pakai bulldozer, pakai alat-alat teknis canggih, silahkan. Tapi dalam soal agama, ittabi'u wa la tabtadi'u, alasannya Ibnu Mas'ud, waqad kufitum, cukup, udah. Nah, apa sekarang Rasulullah gembar-gembor pada saat haji wada, al-yauma akmaltu lakum, hari ini telah aku sempurnakan. Kalau masih juga bisa ditambahi. Apa manfaatnya sekarang Rasulullah SAW menyampaikan satu ceramah, satu khutbah, ala hal ballaghtu, sudah belum aku menyampaikan, tinggal sami'na wa ata'na, sudah ya Rasulullah. Kok kadang-kadang umat Islam ini kurang kerjaan, yang sudah lengkap nggak diurus, yang nggak ada diada-ada, itu kan kurang kerjaan. Padahal agama itu enak, sami'na wa ata'na. Rasulullah mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul Muhammad SAW, sampaikan risalah dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak lakukan, kamu belum dinyatakan menyampaikan risalah. Dan akhirnya pada waktu haji wada, menjelang wafatnya Rasulullah, Allah nobatkan al-yauma akmaltu, berarti sudah tuntas, tamat, selesai, final. Makanya hadirin sekalian, sepeninggal Rasul tinggal sami'na wa ata'na. Itu agama, dienakkan sama Allah dan Rasulnya, kok kurang enak ya. Agama kita itu Masya Allah Pak, dari mulai caranya kencing sampai ngatur negara dilengkapin sama Allah sama Rasulnya. Loh, Masya Allah, Rasulullah SAW itu disifati, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ali ma'anitum harisun alikum bil mu'minin raufur rahim. Sayangnya Rasulullah, sekecil apapun kalau main baik untuk kita dijelaskan, sekecil apapun kalau itu jelek dijelaskan. Yang baik untuk dikerjakan, yang jelek untuk ditinggalkan. Walaysa min amalin yudkhilul jannata illa qad amartukum bihi walaysa min amalin yudkhilun nara illa qad nahaitukum an, kata Rasulullah. Tidaklah ada satu amalan yang masukkan ke surga telah aku perintahkan, dan tidaklah ada satu amalan yang masukkan ke neraka telah saya larang. Ya,
Dari situlah tidak mungkin ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Kira-kira sesat yang baik kayak apa, Mas? Kira-kira kalau ada ustadz yang berceramah, hadirin sekalian, malam hari ini kita akan sampaikan tema bid'ah hasanah, yaitu sesat tapi baik. Mudah-mudahan setelah ceramah kita semua menjadi orang-orang sesat tapi baik. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang baik tapi tersesat. Subhanallah, nggak mungkin. Anak TK aja bingung habis ceramah. Pak, tadi ngomong apa Pak Ustaz tadi? Masa ada sesat yang baik? Udah, kita nggak usah pakai berdialog berini, kita kasih dalil seomjok juga nggak pernah kena. Ya udah, kita pakai logika bahasa saja. Kan sesat itu apa? Bid'ah itu sesat. Nggak ada yang nggak sesat. Terus hasanah itu baik. Coba kandangin dua kalimat tersebut, rangkai dalam satu ucapan. Hadirin sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang baik tapi sesat, dan kita semoga menjadi orang-orang yang tersesat dalam keadaan baik. Ya, tapi itulah manusia. Kenapa hadirin sekalian kita menjamin masdar sumber landasan agamanya ahli sunnah itu benar? Karena dari maha benar, al-haqqu min rabbika, yaitu Al-Quran. Coba Allah mensifati Al-Quran apa? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Loh, sekarang antum Masya Allah Pak, orang sekarang itu kan rame-rame cari barang otentik, ake cari yang asli. Terus sampai Masya Allah ahli ake itu meriksa di center, wah palsu ini Mas. Cari yang asli, orsinil. Sekarang yang punya mobil supaya awet, cari apa Mas? Onderdil yang orsinil. Bahkan budaya tarian di seluruh Indonesia sedang mengembalikan kepada aslinya yang orsinil. Malah ada salah satu dalang itu dikritik karena sering membuat bid'ah dalam pewayangan. Gitu. Mosok Gadut Koco jalan-jalan ke Malioboro, kan bid'ah itu. Bid'ah. Loh, kenapa orang yang mempertahankan agama yang murni, yang orsinil, yang asli salah itu di mana, Pak? Logika mana yang salah? Oh, antum cari ake aja yang asli. Ya, keris yang asli. Semua. Sementara agama antum aja, antum cari yang palsu. Coba sekarang berobat pakai obat palsu, sembuh nggak? Kalau cari dokter profesional, obatnya asli, minumnya rutin, sembuh insya Allah. Lo sekarang dokternya apa? Dokternya apa itu namanya sih Mas? Gadungan. Obatnya abal-abal, minumnya ya otomatis hancur agama. Nah sekarang kreasi dalam beragama itu seperti itu Pak ceritanya. Lu sholat itu tuh enak, ngadep kiblat, Allahu Akbar, selesai astagfirullah, ditambahi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Baqarah. Waduh. Lupa ya, lupa kok Al-Baqarah Pak. Ya udah, lo kapok lo. Iya. Loh, orang mati sekarang dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, selesai. Habis itu setiap hari keluarga wabil khusus anaknya berdoa, selesai. Pakai acara-acara loh, nyulitkan sendiri. Dengan demikian hadirin sekalian, agama itu sudah diset oleh Allah sesuai dengan fitrah, akal sehat, naluri manusia, zaman dan tempat enak. Makanya hadirin sekalian, Islam itu kenapa dikasih stempel oleh Allah rahmatan lil alamin? Karena bangsa manapun, umat manapun, zaman manapun dan tempat manapun, nggak ada kesulitan. Sekarang saya tanya, orang bangsa mana yang sulit melaksanakan sholat? Subhanallah. Mau Eropa enak sholat, Amerika enak sholat, Indonesia, Jawa, Arab sama.
dan dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala sangat simpel, sederhana. Coba kalau sekarang ruku ke belakang. Kontrol. Gak ada yang mau sholat. Aduh Pak, saya kapok Pak beragama Islam Pak. Kenapa Pak? Aduh, sholat aja harus, Masya Allah Pak, leher saya putus ini. Masya Allah, untuk bisa sholat latihan sampai 5 bulan untuk bisa koprol ke belakang. Itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ruku enak, sujud enak, tawaf lihat. Semua orang bisa tawaf, buktinya tiap tahun dari seluruh bangsa dan umat haji, nggak ada yang kesulitan. Sa'i nggak ada kesulitan, wukuf nggak ada kesulitan. Kadang-kadang orang itu bikin-bikin. Contoh wukuf disuruh oleh Rasulullah, cukup di mana aja, yang penting Arafah, naik sampai Jabal Rahmah. Itu udah gitu ngeletakin foto itu di sana. Seharnya kesulitan sendiri beragama, siapa yang nyuruh antum naik-naik ke atas? Itu ada yang naik lagi ke Wahiro. Gitu. Inilah yang mempersulit itu sendiri. Din agama Islam, Masya Allah, 6.000 sekian ayat, semua ditujukan untuk rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ana nabiyyur rahmah, saya itu Nabi Rahmat. Terus kemudian prinsip landasan yang berikutnya, seluruh nas, terutama hadis yang datang dari Rasulullah itu patut untuk menjadi ajaran agama, yang penting sahih. Gak peduli mau mutawatir mau ahad, yang penting sahih. Karena di sana ada yang membeda-bedakan hadis sahih, ada yang mutawatir. Kalau mutawatir bolehlah, kalau ahad itu kan pendapat Rasulullah, bisa salah bisa benar. Masya Allah. Sehingga penolakan sunnah ini ada 3 macam. Ada yang menolak sunnah secara total, ada yang menolak sunnah yang tidak sesuai dengan ini Al-Quran, ada yang menolak sunnah dalam hadis ahad di dalam akidah. Saya tidak mau terima hadis ahad dalam masalah akidah. Kalau syariat boleh, padahal perbedaan akidah syariah apa? Kalau bisa di syariat fikih, kenapa nggak bisa di akidah? Dan Rasulullah SAW ketika mengatakan ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu, nggak membedakan antara hadis mutawatir sama ahad. Dan Allah juga mengatakan atiullah wa atiur rasul, taati Allah dalam masalah apa? Al-Quran. Taati Rasul dalam masalah apa? Sunnah. Dan tidak pernah membedakan antara hadis yang ini mutawatir sama ahad. Ini panas nggak? Masya Allah. Alhamdulillah. Benar ini sahih. Ini ibarat hadis sahih. Masya Allah. Tapi terlalu besar nih. Harusnya kecil itu membuat semangat minum. Baik, kita lanjutkan. Prinsip dan landasan akidah beragama Ahlussunnah wal Jamaah, apapun perselisihan kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Pak, maaf, ada sebagian kelompok atau umat Islam kalau berselisih dikembalikan kepada manusia. Contoh masalah demo, katanya si Fulan boleh, katanya doh, antum kenapa nggak mengatakan katanya Rasulullah? Ada orang yang nyari dalil demo itu berbelit-belit. Gampang mas. Antum kenapa nyari katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah protes apa? Satu penguasa datang. Ada katanya Imam As-Sirazi. Antum kesulitan banget. Ada di dalam Sahih Bukhari. Ya, ada dalil demo jelas banget di dalam Sahih Bukhari, Muslim, yaitu demonya Khawarij kepada Utsman. Selesai. Itu pakai dalil enak udah. Udah, enak kan? Demo itu boleh mas berdasarkan sunnah yang tetap pada abad khairun nas, gitu kan gitu, yaitu Khawarij demo Utsman.
Selesai. Ngapain antum berbelit-belit? Hah? Udah. Dalil demo itu yang paling jelas, yang paling soreh, yang paling muhkam, yaitu Khawarij mendemo Utsman. Antum tiru? Fadhol. Ya dah, sekalian aja, sekalian bareng-bareng. Itu. Nah, kenapa antum cari dalil muter-muter? Demo itu sebetulnya adalah bagian daripada jihad. Ini wah kesulitan mas, kelamaan. Antum pakai jalan pintas, dalilnya jelas. Apa? Khawarij demo Utsman. Udah. Berarti demo itu sunnahnya siapa? Khawarij. Udah. Antum membenarkan atau tidak? Itu nasnya ada, sejarahnya ada, ceritanya jelas, bahkan mutawatir. Antum kalau mau cari hadis mutawatir, itu dalil demo mutawatir. Masya Allah. Makanya saya paling dibulin di medsos, Pak. Karena saat-saat kenceng-kencengnya demo, saya yang paling lantang di video dan juga di tulisan. Nggak setuju saya. Loh, kan pemerintah kita itu membolehkan, Pak. Kalau sekarang la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Kalau maksiat kenapa kita ikuti? Loh, sekarang apakah kalau nggak demo, nggak bela Quran? Ini namanya menyimpulkan kalau nggak mandi di sungai, nggak mandi walaupun di telaga 5 kali sehari. Ini kesimpulan menyesatkan, Pak. Kita itu dianggap nggak mandi, belum mandi karena belum mandi di sungai, walaupun sudah mandi 5 kali di telaga. Iya kan? Kalau nggak demo, nggak bela Quran kan? Padahal ngaji nih, ceramah saya sampai 4 hari, masuk angin di Bali ini ngapain gitu? Sampai dikuroin barang ya, dibekam ya, untuk bela Quran, Pak, membela Al-Quran dan Sunnah. Saya keliling seluruh Nusantara untuk dakwah ya, dari mulai tahun 90 sampai sekarang. Belum ada demo kemarin. Sejak 90 itu tujuannya apa? Memang bela Taurat Injil gue, bela Quran, Pak. Cuman kan persepsi membela Al-Quran itu sudah dipojokkan, sudah dikarantinakan, sudah dikapling. Demo, kalau nggak demo nggak bela Quran. Itu makanya biar antum melek nih, makanya saya katakan ini untuk 17 ke atas. Ini ya, malam nih yang belum nyanda ya pulang aja. Gitu. Artinya otaknya belum nyampe ya silakan pulang. Oh, ini memang untuk 17 ke atas. Ya. Ya. Terus terang, saya betul-betul Masya Allah mendapatin suatu kesimpulan. Kalau tidak demo nggak bela Quran, ini sama aja kalau nggak mandi di sungai, nggak mandi walaupun sudah 5 kali mandi di telaga. Itu antum nggak kesel kalau dikatain udah mandi 5 kali mas, tapi nggak di sungai, di telaga. Iya, tuh ujung-ujungnya blunder. Loh, terus antum yang berbuat apa untuk membela Quran? Doh kan, lagi-lagi kan nggak berbuat dari 90 ya, nggak berbuat. Coba bayangkan, Pak, ngaji aja actionnya kapan? Lah action terus, ngajinya kapan? Ya podo ae dibolak-balik. Ayo, ilmu bolak-balik aja kok repot. Ngaji terus, kapan actionnya? Lah action terus, kapan ngajinya loh? Ya ikhwan, dikiranya ngaji ini tidak action, Pak. Kita fahamkan dari kajian ini siapa musuh, siapa teman, walak wal barok, sehingga memahamkan muslim dan non muslim itu sikapnya apa. Itu lebih aksi yang paling tertinggi untuk kepada umat. Sekarang hadirin sekalian, kita ajarin dari abata sampai tafsirnya, sampai mengamalkannya. Itu aksi membela Islam. Oleh karena itu, kalau kita sekarang kembalikan apa saja di dalam firman Allah,
wa makhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah. Selesai. Apa-apa yang kalian perselisihkan, hukum pengadilannya itu di Allah. Selesai. Bagaimana sih komentar Allah? Kita berselisih soal masalah sikap kepada kematian, qala Allah, qala Rasul bagaimana? Kita berselisih di dalam masalah manasik haji, qala Allah, qala Rasul bagaimana? Kita berselisih masalah soal demo, qala Allah, qala Rasul bagaimana? Dalam sejarah jelas, yang memberikan contoh itu siapa? Lagian gitu. Kalau memang seperti itu umat ini, lo nggak usah jauh-jauh gini Pak. Kita duduk. Kalau rujukan kita itu salafus soleh, menurut Abu Bakar, oh satunya lagi, menurut Umar, yang satunya lagi, menurut Abu Hurairah, yang satunya lagi, menurut Ibnu Mas'ud, selesai. Karena perselisihan mereka ikhtilafut tanawwu, perselisihan yang sifatnya variatif, bukan tadad kontradiktif. Abdullah ibnu Mas'ud contoh berselisih dengan siapa? Utsman, iya enggak? Dalam soal masalah apa? Sholat pada waktu di Mina. Tapi apakah itu perselisihan yang menimbulkan permusuhan? Enggak. Abdullah ibnu Abbas berselisih sama Ali. Umar bin Khattab sama Abu Bakar dalam masalah memerangi murtadin, orang yang tidak bayar zakat, tetapi semuanya selesai dengan perdamaian, selesai dengan kerukunan, selesai dengan hati yang salamah. Makanya farudduhu ilallahi war rasul. Selesai. Umat ini sekarang kan ketika berselesai, bukan kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada tokohnya, kembali kepada nafsunya, kembali kepada adatnya. Akhirnya apa? Nggak ketemu. Makanya betul Pak, ketika Rasulullah berdoa 3 dikabulkan, 2 ditolak, 1 yang ditolak apa? Perpecahan umat. Sehingga kita sekarang, antum jangan terasing dengan sendiri dan sedikitnya antum. Antum jangan merana dengan kesepian. Dan antum sekarang jangan termenung dengan berbagai macam kesendirian. Memang kata Rasulullah, nanti ahli sunnah itu akan terasing. Di dalam satu hadis, Islam akan mengalami kejayaan. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Sampai seluruh kabilah masuk Islam. Tidak tersisa kecuali 1-2 munafik yang terisolir, tidak didengar dan terpojokkan. Dan Islam akan mengalami keterasingan sampai seluruhnya keluar dari Islam. Tidaklah tersisa kecuali 1-2 mukmin yang terisolir, terpojokkan dan tidak didengar. Makanya Rasulullah ketika ditanya siapa yang dimaksudkan ghuraba, Rasulullah menjawab an-nuzza' minal qabail. Mas, saya tanya kepada antum semua, an-nuzza' artinya apa? Anak kasih ini. Ayo. An-nuzza' minal qabail. Ayo. Kayaknya perlu digedein hadiahnya. Dapat hadiah 50.000 dari panitia. Iya, strategis melarat kok. Antum jaluin nih. Ya, udah, ya. Nuzza' itu artinya segelintir umat dari beberapa suku, kabilah, kampung, desa. Contoh wake, sekarang yang hadir di masjid ini segini sebali kan. Dari sono komplek 2 orang, 3 orang, 1 orang ngumpul ya sini. Ya, antum mau membludak kayak konser nggak bisa. Kalau sekarang dakwah ini kayak konser.